Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian besar orang yang sudah lanjut usia, terutama setelah menginjak usia 80 tahun, seakan-akan meredup? Banyak dari mereka yang sebelumnya cerdas dan berenergi, tiba-tiba mulai menunjukkan penurunan. Seringkali kita hanya menganggap bahwa apa yang terjadi setelah usia 80 hanyalah masalah genetik atau takdir. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Dalam video ini, kita akan membahas 5 alasan tak terduga yang seringkali terabaikan dan jarang dibicarakan, yang menjelaskan mengapa banyak orang tua kesulitan untuk hidup lebih lama atau tetap sehat setelah usia 80. Ini bukan alasan-alasan klise, seperti pola makan, kebiasaan merokok, atau kurang olahraga. Ini adalah faktor-faktor yang lebih dalam, lebih halus, yang sering luput dari perhatian, bahkan pada orang-orang yang sudah menjalani sebagian besar hidup mereka dengan benar. Kabar baiknya, begitu Anda mengetahui alasan-alasan ini, Anda bisa melakukan sesuatu untuk menghadapinya. Jadi, jika Anda pernah bertanya-tanya apa yang sebenarnya menghalangi umur panjang setelah usia 80 dan bagaimana cara menjaganya selagi Anda masih punya waktu, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini. 5 alasan tak terduga ini mungkin akan membantu Anda mengubah cara Anda menua sebelum semuanya terlambat. Mari kita mulai. 1. Hilangnya keterlibatan mikrososial. Salah satu alasan pertama dan paling sering diabaikan mengapa banyak orang tua tidak bisa hidup lebih lama setelah usia 80 adalah hilangnya secara perlahan apa yang disebut para ahli sebagai keterlibatan mikrososial. Ini bukan tentang persahabatan yang mendalam atau pertemuan keluarga yang besar. Tentu saja, hal-hal itu penting. Tetapi ini lebih kepada interaksi-interaksi kecil dan sepele yang biasa mengisi keseharian Anda tanpa Anda sadari. Sebagai contoh, ingatlah seberapa sering Anda menyapa petugas pos, bertukar canda singkat dengan kasir di toko, atau mengangguk kepada tetangga yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan? Momen-momen kecil ini bukan hanya menyenangkan, tetapi juga berfungsi menenangkan sistem saraf Anda, memperkuat rasa memiliki, dan menjaga koneksi sosial di otak Anda tetap tajam dan aktif. Namun, setelah usia 80, banyak orang tua mulai berhenti pergi ke toko sendiri. Mereka memesan barang secara daring atau meminta bantuan keluarga. Mereka berhenti mengobrol dengan orang asing karena pendengaran mereka sudah tidak sebaik dulu, atau mereka berhenti berjalan-jalan di luar karena cuaca terlalu dingin atau lutut mereka terasa tidak stabil. Ketika sentuhan-sentuhan sosial kecil itu mulai memudar, vitalitas pun ikut meredup. Yang menarik adalah, kebanyakan orang tidak menyadari hal ini sedang terjadi. Mereka berpikir hanya menyederhanakan hidup, padahal sebenarnya mereka sedang menghilangkan interaksi sosial tingkat rendah yang merangsang fungsi otak, meningkatkan suasana hati, dan mengirimkan sinyal ke tubuh bahwa mereka masih merupakan bagian dari dunia yang hidup dan bergerak. Ini tidak harus rumit. Jika Anda pernah melihat orang berusia 80-an yang tetap tajam, itu mungkin karena mereka terbiasa berjalan ke kedai kopi yang sama setiap pagi, menyapa staf yang sama, dan mengangguk kepada 3 orang yang sama di sudut jalan. Keterhubungan manusia selama 5 menit itu bukanlah sekadar rutinitas, melainkan sumber kehidupan. Itu memberikan bentuk pada hari-hari mereka, itu membuat mereka merasa penting, itu membuat mereka merasa terlihat. Dan ada konsekuensi biologis ketika hal ini menghilang. Otak merespon kesepian, baik yang mendalam maupun yang halus, sebagai sebuah stres. Hal ini mengubah tingkat hormon, meningkatkan peradangan dan melemahkan kekebalan tubuh. Yang paling penting, ini mulai menyusutkan jaringan di otak yang bertanggung jawab untuk memori, perhatian, dan regulasi emosi. Sederhananya, ini membuat Anda merasa menua lebih cepat. Jadi, jika Anda menemukan diri Anda tidak banyak berbicara dengan orang lain, atau jika Anda berhenti keluar untuk urusan-urusan kecil, atau mulai merasa tidak terlihat dalam komunitas, inilah saatnya untuk membalikan keadaan itu. Karena momen-momen koneksi tersebut
bahkan yang terlihat sepele, diam-diam memberitahu otak dan tubuh Anda bahwa Anda masih berharga. Anda masih bagian dari sesuatu. Dan pesan itu adalah salah satu obat paling kuat untuk tetap hidup, bukan hanya dalam hitungan tahun, tetapi juga dalam semangat. 2. Ketidakaktifan yang berlebihan. Alasan diam-diam lain mengapa banyak orang tidak bisa melewati usia 80 adalah sesuatu yang di permukaan terlihat seperti kebijaksanaan, yaitu bersikap hati-hati. Tetapi ada garis tipis antara berhati-hati dan menjadi terlalu berhati-hati. Begitu garis itu terlewati, konsekuensinya jarang langsung terlihat, tetapi selalu terakumulasi. Seringkali ini dimulai dengan niat baik. Misalnya Anda pernah tergelincir di tangga atau hampir kehilangan keseimbangan di trotoar, jadi Anda memutuskan untuk mengurangi berjalan di luar. Anda berhenti membungkuk untuk meraih rak yang rendah atau naik ke kursi belakang mobil. Anda lebih banyak duduk dan duduk lebih lama. Orang-orang di sekitar Anda memuji kehati-hatian Anda. Jangan memaksakan diri, kata mereka, santai saja. Dan tanpa Anda sadari, Anda telah menciptakan kehidupan yang aman tetapi diam. Namun, inilah yang jarang dibicarakan. Ketika gerakan berhenti, kekuatan juga berhenti. Bukan hanya pada kaki atau lengan Anda, tetapi juga pada koordinasi, keseimbangan, dan stabilitas internal Anda. Tubuh Anda tidak seperti mesin yang beristirahat untuk tetap efisien. Ia lebih seperti taman yang butuh perawatan. Dan ketika aktivitas melambat menjadi sedikit, segalanya tidak akan tetap sama. Semuanya melemah. Salah satu tempat pertama yang menunjukkan ini adalah bagian inti tubuh Anda. Banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya otot-otot di bagian tengah tubuh untuk segala hal. Berdiri, berjalan, mengangkat, bahkan bangun dari kursi. Jika otot-otot itu tidak digunakan, bahkan selama beberapa minggu, mereka akan menyusut. Dan ketika mereka menyusut, keseimbangan Anda akan terganggu. Anda mulai goyah dan siklusnya semakin mendalam. Misalnya Anda mengenal seseorang yang berhenti berjalan-jalan sore setelah dia tergelincir sekali saat hujan. Tidak ada tulang yang patah, hanya ketakutan, tetapi ketakutan itu sudah cukup. Dia beralih dari berjalan 1 mil setiap malam menjadi duduk dan menonton televisi. Dalam 6 bulan, dia kehilangan sejumlah massa otot. Kakinya terasa seperti agar-agar. Dokternya memperingatkan, tetapi kerusakan sudah dimulai. Orang itu tidak berhenti karena dia lemah. Dia menjadi lemah karena dia berhenti bergerak. Saya tidak menyarankan Anda mengabaikan resiko nyata. Ada cara cerdas untuk melindungi diri. Menggunakan pegangan tangan, memakai sepatu yang stabil, membersihkan jalan tapak, bahkan menggunakan tongkat jika itu membantu. Tetapi ada perbedaan antara mengelola resiko dan menyerah padanya. Ketika rasa takut mendikte gerakan Anda, tubuh mulai lupa bagaimana cara bergerak sama sekali. Jadi, jika Anda menyadari bahwa Anda melakukan lebih sedikit, bukan karena Anda tidak mampu secara fisik, tetapi karena Anda takut akan apa yang mungkin terjadi, perhatikanlah hal itu. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah saya melindungi diri sendiri? Atau apakah saya perlahan-lahan menghilang? Karena tetap hidup setelah usia 80 bukan hanya tentang tidak jatuh. Ini tentang terus bergerak, meskipun Anda harus melakukannya dengan lebih hati-hati, lebih lambat, dan lebih dengan sengaja. Gerakan adalah cara tubuh mengingat bahwa ia masih diperlukan. Itulah cara sistem Anda tetap aktif, bagaimana otak Anda tetap waspada, dan bagaimana jantung Anda terus berdetak dengan tujuan. 3. Gangguan siklus tidur dari paparan cahaya yang tidak teratur. Ada jam sunyi di dalam tubuh Anda yang tidak berdetak, tetapi mengatur hampir segalanya. Suasana hati, metabolisme, sistem kekebalan. Bahkan, cara otak Anda memperbaiki diri di malam hari. Setelah usia 80, jam internal ini, yaitu ritme sirkadian Anda, menjadi sangat sensitif. Salah satu alasan terbesar mengapa jam ini keluar jalur adalah kurangnya cahaya di siang hari dan terlalu banyak cahaya di malam hari. Anda mungkin tidak menyadarinya pada awalnya. Mungkin Anda mulai lebih banyak tidur di siang hari. Atau mungkin Anda berhenti keluar rumah secara teratur, terutama di bulan-bulan yang lebih dingin. Anda mungkin menyalakan TV di malam hari, atau membiarkan lampu menyala hingga larut saat membaca atau menonton film. Setiap perubahan ini mungkin tampak tidak berbahaya. Tetapi, secara bersamaan,
Mereka secara diam-diam membingungkan tubuh tentang kapan seharusnya waspada dan kapan harus beristirahat. Tubuh bergantung pada cahaya alami untuk tetap berirama. Cahaya pagi yang cerah memberitahu otak Anda bahwa sudah waktunya bangun, untuk bergerak, dan mengirimkan energi ke tempat yang dibutuhkan. Dan kegelapan di malam hari memberi sinyal pelepasan melatonin, hormon lembut yang mempersiapkan Anda untuk tidur nyenyak yang menyembuhkan. Tetapi ketika mata Anda tidak menerima cukup cahaya alami di siang hari, atau ketika malam Anda dipenuhi dengan cahaya buatan dari layar atau lampu, sinyal internal Anda akan kacau. Hasilnya, Anda mungkin merasa lebih sulit untuk tidur atau tetap tidur. Anda mungkin bangun dengan merasa linglung, bahkan setelah 8 jam di tempat tidur. Anda mungkin merasa energi Anda menurun sepanjang hari, atau memori Anda terasa sedikit lebih kabur dari biasanya. Seiring waktu, gangguan tidur itu mempengaruhi lebih dari sekedar energi Anda. Hal ini melemahkan fungsi kekebalan tubuh Anda, membuat suasana hati Anda kurang stabil, dan bahkan meningkatkan resiko penurunan kognitif. Ada juga masalah vitamin D, yang secara alami diproduksi oleh tubuh saat kulit Anda terkena sinar matahari. Setelah usia 80, kemampuan Anda untuk mensintesis vitamin D melalui kulit menurun. Yang berarti, paparan di luar ruangan secara teratur menjadi lebih penting. Tanpa itu, tulang, otot, dan sistem kekebalan tubuh Anda, semuanya akan terkena dampaknya. Seandainya Anda adalah seorang wanita yang berusia 84 tahun yang merasa semakin lelah dan disorientasi. Pemeriksaan darahnya baik-baik saja, pola makannya tidak berubah, dan dia tidak minum obat baru. Titik baliknya, dokternya hanya merekomendasikan agar dia menghabiskan 20 menit setiap pagi, duduk di dekat jendela dengan tirai terbuka lebar, dan mematikan layar 1 jam sebelum tidur. Dalam 2 minggu, tidurnya membaik. Begitu juga memorinya. Begitu juga suasana hatinya. Itu bukan pil baru, itu adalah cahaya. Jadi, jika Anda telah menghabiskan sebagian besar waktu Anda di dalam ruangan dengan tirai tertutup, atau jika malam Anda dipenuhi dengan cahaya biru dari ponsel atau TV, inilah saatnya berubah. Cobalah untuk keluar dalam waktu 1 jam setelah bangun, bahkan jika itu hanya untuk beberapa menit di teras Anda. Biarkan mata dan kulit Anda menyerap cahaya pagi itu. Di malam hari, redupkan lampu. Biarkan tubuh Anda bersiap untuk beristirahat. Ritme-ritme lembut ini lebih dari sekedar kenyamanan. Mereka adalah kunci untuk bertahan hidup. Karena apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa tubuh tidak hanya menjadi tua karena keausan. Ia juga menjadi tua karena ketidakteraturan, karena sistem yang tidak sinkron. Dan memulihkan isyarat cahaya Anda, jadwal tidur Anda, ritme harian Anda, itulah cara Anda membawa kembali keteraturan itu. Itulah cara Anda memberitahu tubuh Anda, bahkan pada usia 85 tahun, kita masih sesuai jadwal, kita masih bergerak, kita masih di sini.
5. Hilangnya tujuan harian yang perlahan. Salah satu alasan paling tak terlihat mengapa banyak orang tidak berkembang setelah usia 80 adalah erosi lambat dari sesuatu yang sering kita anggap remeh sampai hilang, tujuan harian. Bukan tujuan hidup dalam cara filosofis yang agung, tetapi jenis yang sederhana, jenis yang membuat Anda bangun dari tempat tidur di pagi hari dengan sesuatu untuk dilakukan, suatu tempat untuk dituju, seseorang untuk dilihat. Tujuan tidak harus dramatis. Bisa jadi menyirami tanaman sebelum matahari terlalu terik. Bisa jadi memberi makan kucing tetangga yang menunggu di luar pintu Anda. Bisa jadi menulis surat kepada cucu Anda, atau memperbaiki engsel di gerbang belakang. Tetapi ketika rutinitas-rutinitas kecil ini mulai menghilang, ketika pagi datang tanpa alasan untuk bergerak, dan malam tiba tanpa ada yang layak direnungkan, sesuatu di dalam mulai diam-diam mati. Tubuh mendengarkan pikiran, dan ketika pikiran tidak lagi melihat alasan untuk maju, tubuh akan mengikutinya. Nafsu makan menurun, gerakan melambat, dan tanpa tujuan, sistem yang biasa mengatur kesehatan Anda mulai menjadi sunyi. Bukan karena mereka rusak, tetapi karena mereka menunggu alasan untuk kembali menyala. Sangat mudah untuk luput dari perhatian karena ini terjadi secara bertahap. Mungkin acara permainan mingguan Anda dibatalkan. Mungkin kelompok gereja berhenti bertemu. Mungkin keluarga Anda jarang berkunjung, atau peran sukarela lama Anda berakhir ketika lutut Anda mulai sakit. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa itu normal, bahwa itu adalah bagian dari penuaan. Tetapi jauh di lubuk hati, Anda bisa merasakannya, hari-hari yang menyatu, setiap hari lebih tenang dari yang terakhir. Misalnya Anda bertemu dengan seorang wanita berusia 88 tahun, yang tampaknya lebih hidup daripada kebanyakan orang yang usianya setengah darinya. Dia tidak kaya, dia tidak dalam kesehatan yang sempurna, dan dia tidak dikelilingi oleh keluarga besar. Tetapi dia memiliki satu hal yang tidak pernah meninggalkan rutinitasnya. Setiap Senin, dia menulis kartu post-it untuk orang-orang yang tidak bisa keluar di gerejanya. Setiap Kamis, dia membuat sup dan membekukannya untuk tempat penampungan lokal. Setiap hari, dia duduk di jendelanya sekitar pukul 4 sore untuk melihat anak-anak tetangga berjalan pulang dari sekolah. Dia tahu nama mereka. Dia melambaikan tangan kepada mereka, dan mereka membalas. Itu tidak glamor, tetapi itu memberi tekstur pada hari-harinya. Itu memberi irama pada hatinya. Itu memberi kontinuitas pada hidupnya. Dan itulah rahasianya. Tidak ada yang memberitahu Anda bahwa tubuh tetap hidup selama ia percaya bahwa ia dibutuhkan. Tujuan, bahkan yang terkecil, seperti bahan bakar. Itu memberitahu sel-sel Anda untuk terus memperbaiki diri, organ Anda untuk terus berfungsi, otak Anda untuk terus belajar. Ketika Anda kehilangan rasa relevansi itu, ketika Anda merasa bahwa kehadiran Anda tidak lagi penting bagi siapapun atau apapun, nyala api mulai meredup. Itulah mengapa orang-orang yang hidup melewati usia 80 dengan anggun dan penuh vitalitas, biasanya memiliki sesuatu yang menjadi jangkar hari-hari mereka. Bisa jadi taman, hewan peliharaan, jurnal, ritual, panggilan telepon, doa pagi yang sederhana. Yang penting bukanlah skalanya, ini adalah konsistensinya. Ini adalah mengetahui bahwa ketika Anda membuka mata di pagi hari, ada alasan untuk bangkit. Saat kita sampai di akhir video ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu kebenaran yang sederhana namun kuat. Kebanyakan orang tidak meredup setelah usia 80 karena satu momen. Itu bukan diagnosis, atau jatuh atau ulang tahun yang tiba-tiba mengubah segalanya. Ini adalah hilangnya kebiasaan, ritme dan alasan untuk tetap terlibat secara perlahan dan sunyi. Dan seringkali perubahan-perubahan itu begitu halus, begitu bertahap, sehingga Anda tidak menyadari apa yang terjadi sampai sesuatu di dalam diri Anda terasa lebih redup dari sebelumnya. Tapi kabar baiknya adalah ini, sama seperti pergeseran ini terjadi perlahan, mereka juga bisa dibalikan secara perlahan. Satu jalan kaki di luar, satu percakapan ekstra dengan seseorang di toko, satu peregangan kecil di pagi hari, satu hal kecil yang Anda lakukan hari ini, bukan karena Anda harus, tetapi karena itu membawa struktur, koneksi atau makna, itulah cara Anda mulai membalikan keadaan. Jadi, pikirkan kembali 5 alasan tak terduga yang kita bahas. Mana yang paling mengejutkan Anda? Mana yang terasa tidak nyaman?
Dan yang lebih penting, mana yang bersedia Anda lakukan, bahkan dalam cara yang kecil mulai hari ini? Karena kenyataannya, Anda memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang Anda pikirkan. Bukan untuk menghentikan penuaan, tetapi untuk mengubah cara Anda menua. Dan jika Anda bersedia untuk tetap waspada terhadap pergeseran yang sunyi, jika Anda bersedia menjaga ritme Anda, melindungi tujuan Anda, dan membiarkan diri Anda merasakan apa yang perlu dirasakan, maka ada kemungkinan besar Anda tidak hanya akan mencapai 80, Anda akan hidup melampauinya sepenuhnya dan secara mendalam sesuai dengan keinginan Anda.